Oke, sekarang kita ganti suasana ya, nggak pakai lagu-lagu. Oke, sekarang kita akan belajar trigonometri. Nah, di dalam trigonometri, di sini kita harus mengetahui satuan-satuan yang ada di dalam trigonometri. Oke, ada putaran, ada radian, ada derajat, ya kan, ada menit, ada detik, ya kan. Nah, ini tinggal kita rubah. Contoh nih, satu putaran 2pi radian. Satu putaran 360 derajat. Nah, ini kan kalian sudah tahu nih, derajat. Bisa juga sekarang 1pi radian 180 derajat. Oke. 1 derajat 360, 1/360 putaran. Ini semua satuan-satuan, seperti kasarannya 1 kilo sama dengan berapa meter. Nah, kan tinggal kita hafalkan. Nah, ini kita hafalkan. Tak kasih contoh soal biar lebih paham. Ada 2/3pi radian, itu ditanyakan berapa derajat, berapa putaran. Oke. Nah, berarti di sini kita harus mengubah dari radian menjadi derajat. Ini pembahasannya. Ini gampang. Kalau berarti kan harusnya ke sini kan? Iya kan? Oke. Ini cara gampangnya tinggal gini. Pi itu tinggal kita ganti dengan 180. Selesai. Ketemu 120. Oke. Ini ada kata bantuannya. Kita kalikan dengan 180 per pi. Itu juga boleh. Berarti 2/3pi dikalikan 180 per pi. Pi-nya kan bisa dicok, disantet. Berarti tinggal 2/3 kalikan 180. Oke, sekarang kita ganti ini. Dari derajat kita ubah ke putaran. Oke, kita cari derajat. Nah, ini kan. Ubah ke putaran. Berarti tinggal diganti bagi 360. Oke, 120 kita bagi 360. Ketemu sepertiga putaran. Kata kuncinya adalah dari derajat diubah ke putaran kita bagi dengan 360. Kalau tadi radian menjadi derajat, kita kalikan dengan 180 per pi. Oke, lanjut nih soal kedua. Di sini dari 240 derajat, kita ubah ke radian. Ya kan? Derajat ke radian. Nah, di sini. Berarti kan ini. Ini kan bahannya. Gampangannya gini. Tinggal kita bagi 180. Berarti 240 ini kita bagi 180, kita kalikan pi. Ketemu sudah. 4/3pi radian. Nah, dari radian kita ubah ke putaran. Radian, mana radian? Nah, ini kan. Tinggal kamu bagi aja 2pi. Selesai. Berarti 4/3pi kita bagikan 2pi. Ketemu 2/3 putaran. Ini ada kata bantunya. Tinggal kamu bagi. Berarti dari radian diubah ke putaran bagi dengan 2pi. Dari derajat ke radian dibagi 180 dikalikan pi. Oke? Itu gampangannya. Sekarang, sepertiga putaran diubah ke derajat sama radian. Oke, putaran. Nah, gampangannya tinggal kamu kali 360. Karena diubah ke derajat. Berarti tinggal 120 derajat. Berarti ini kan kebalikan, ini kan putaran ke derajat. Kebalikannya sama yang mana ya? Ini. Oke. Kalau tadi di sini dari derajat ke putaran kita bagi 360. Sekarang kalau dari putaran ke derajat berarti kita kali. Oke. Nah, sekarang dari putaran ke radian. Gampangannya tinggal kamu kali 2pi. Berarti ketemu 2/3pi. Ini. Oke, kalau kalian lihat kayak tadi ini berarti kebalikan nih. Kalau di sini dibagi 360 itu dari derajat ke putaran. Berarti otomatis dari putaran ke derajat dikali. Kalau dari radian ke putaran dibagi 2pi, berarti dari putaran ke radian dikali 2pi. Nah, oke, itu pula ini. Ini kan dari radian diubah ke derajat dikalikan 180 per pi. Berarti kalau dari derajat ke radian dikali dibalik. Nah, oke. Gampang kan? Ini mengenai satuan-satuan yang ada di trigonometri.
Oke, sekarang kita bahas ke segitiga trigonometri. Nah, trigonometri di sini ada istilah-istilah yang harus kita ketahui. Setelah satuan-satuan ini kita tahu, ya kan? Setelah itu kita harus mengetahui istilahnya. Di sini ada sin, ada cos, ada tan, kosek, sek, kotan, ya kan? Cot biasanya. Ada yang tulis cot gitu aja, tulis gini aja juga ada cot. Oke, terserah, ya kan? Bisa juga, oh ini sama kosek, sek, cot. Oke, nah sin itu apa toh? Karena di sini hubungannya dengan segitiga, otomatis kita harus membuat segitiga. Segitiganya wajib segitiga siku-siku. Nah, ini cara penulisannya gimana? Bisa A, B, C, bisa A, B, C, terserah. Yang penting harus urut. Kalau urut dari sini berarti A, B, C. Oke? Nah, sekarang karena kita buat gini dulu A, B, C-nya ya. Oke. Berarti ini B. Sudut B itu berarti ini. Ini sudut B. Sudut A berarti ini. Alfa. Sudut C berarti ini. Diwakili oleh gamma. Oke. Nah, ini kenapa kok B itu aturannya? Garis yang di depan sudut B itu namanya B kecil. Ini kan depannya, garis ini, itu kan depannya ini kan. Kalau garis ini, depannya mana? Depannya ini kan. Nah, ini kan gini, sudut ini. Depannya kan ini. Nah, itu berarti A. Kalau ini kan, depannya mana? Ini. Nah, C. Oke. Wis gampangannya pokoknya depannya sudut itu ya hurufnya dia. Kalau di sini A berarti di sini A. Kalau di sini B berarti di sini B. Ini C berarti di sini C. Oke. Nah, sekarang karena segitiga siku-siku, berarti di sini ini kan siku-siku. Dalam contoh gambar ini B tamu ini adalah siku-siku. Oke. Berarti yang bukan siku-siku yang mana? C sama A. Kita ambil yang A dulu. Kalau di sini sudut A-mu di sini, berarti depannya A yang mana? Ini depan. Otomatis yang di sini sampingnya A. Ini kan samping. Ini kan depan, samping, miring. Kalau di sini, misal, berarti sudut C gini. Depanku yang mana? Ini depan. Ini samping, ini miring. Oke? Ya, tak ulangi lagi. Di sini A, alfa kan? Depanku yang mana? Ini. Sampingku yang mana? Terhadap A ya, masih terhadap alfa. Ini samping. Miring itu tidak mungkin berubah. Tetap ini apapun tetap miring. Tinggal kita tentukan mana yang depan, mana yang samping. Kalau di sini berarti depanku yang mana? Ini. Berarti sampingku yang mana? Ini. Oke. Oke. Sekarang sin A itu depan per miring. Karena ini A berarti depan per miring. Oke. Cosku berarti samping per miring. Samping per miring. Lagi-lagi ini cos alfa. Alfa berarti di sini. Kamu bisa juga ngomong sin C, sin gamma. Berarti depanku yang ini. Miringku yang ini. Oke. Iya kan? Oke, kosek itu miring per depan. Sek miring per samping. Cot samping per depan. Tangan itu depan per samping. Biasanya disingkat demi sami aku ke desa. Demi sami desa. Oke. Nah, tan itu bisa juga sin per cos. Ya kan? Nah, sekarang kosek. Itu kenapa kok mide? Karena ini hubungannya kosek. Kosek itu sama dengan sepersin. Berarti itu kan tinggal kita balik. Sek itu juga seperkos, tinggal kita balik. Cot sepertan, tinggal kita balik. Oke? Nah, ini jangan lupa karena kita bermain dengan segitiga siku-siku, berarti kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Oke? Ini ada istilah lagi sekarang.
di dalam trigonometri. Sudut, ada yang namanya sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi itu ini. Jadi, sudut yang dibentuk jika kita melihat ke atas terhadap garis horizontal. Berarti ini. Bukan terhadap garis vertikal loh ya, ini terhadap horizontal. Kalau depresi, itu terhadap horizontal juga, tapi melihatnya ke bawah. Nah, ini. Otomatis, besarnya ini sama ini kan sama. Berarti besar sudut depresi sama dengan besar sudut elevasi. Oke, kalau depresi, kamu depresi kan lingkup. Kepala tertunduk ke bawah, berarti melihat ke bawah. Kalau elevasi kan nangak, melihat ke atas. Oke, semuanya terhadap garis mendatar atau garis horizontal. Kita kasih contoh ini. Contoh soal ya. Sebuah segitiga ABC mempunyai nilai sin B 35 siku-siku di A. Tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Berarti kamu harus nyari ini. Sin, cos, tan, cek. Nah, ini harus kamu cari semua. Karena di sini kita kasih tahu sin B, berarti kita harus bikin buat segitiga siku-siku. Nih, kita buat segitiga siku-siku. Tak besarin dulu ya. Pilih. Nah, kita akan tahu sin B nih. Berarti kita buat segitiga siku-siku. Aku nulis A, B, C. Boleh kan? Karena siku-sikunya di A. Berarti di sini A. Bisa juga A, B, C. Terserah. Oke, aku nulisnya A, B, C. Karena di sini B berarti ini beta. Karena di sini C berarti ini gamma. Karena sin B 35, sin itu apa tadi? Sin, kita lihat sin. Sin. Depan per miring kan? Demi. Nah, B ku kan di sini. Depanku yang mana? Ini, miringku yang ini. Depanku 3, miringku 5. Berarti aku bisa nyari yang sah. Pakai rumus Pitagoras. Berarti ini kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Berarti ini kuadrat sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Oke, ketemu. C-nya 4. Sampingmu ketemu C nih. Oke. Sudah, tinggal masukkan aja cos. Cos yang samping per miring. Cos. Nah, ini kan. Samping per miring. Samping per miring. 4 per 5. Dan seterusnya. Kamu hitung kosek, tan, cot, sek. Ya kan? Kita kasih contoh tan. Tan itu kan depan per samping. Depan per samping. Wih, salah. Di sini bukan 4 per 5, bro. 4 per 3. Tipe ya ini. 4 per 3 ya. Oke. Berarti kalau cot kan kebalikannya. Berarti 3 per 4. Tipe ya. Tipe. Oke. Lanjut nomor 2. Di sini ada soal cerita. Ini kan soal yang paling gampang. Kamu suruh nyari, kamu buat segitiga, setelah itu kamu suruh nyari sin, cos, acak gitu. Oke, buat siku-sikunya tinggal demi sami desa ketemu. Sekarang nomor 2, ini soal cerita. Nah, ini salah satu fungsi kegunaan kita belajar trigono. Tapi kan, ya, masa kita kengangguran ngitung tinggi pohon, tinggi gedung yang lain kan? Oke. Bisa juga tinggi tiang listrik. Kalau kita males ngukur, kita hitung aja pakai derajat. Ya kan? Oke, kita kasih contoh ini. Seorang anak akan mengukur tinggi pohon dengan cara melihat puncak pohon tersebut. Berarti ini pohonmu. Anakmu di sini. Ya kan? Saat pertama dia berdiri melihat puncak pohon dengan sudut elevasi. Kalau elevasi berarti melihat ke atas dengan sudut 60. Nah, pertama anaknya di sini. Dia ngelihat ke atas. Street, sudutnya 60. Kenapa? Di sini karena terhadap garis mendatar. Karena dia sudut elevasi. Ini sudut elevasi. Gambarmu mana? No. Angle of elevation. Oke. Ini gambarmu. Berarti lihat ke atas. Street. Kemudian ia berjalan menjauhi pohon. Dia kan pertama di sini. Menjauhi berarti dia mundur. Cik. Dengan jarak 40 meter. Nah, mundur nih orangnya. Street 40 meter. Dan ia dapat melihat kembali puncak pohon itu dengan sudut elevasi 45 derajat. Berarti elevasi kan di sini 45 derajat.
Oke. Maka tentukan tinggi pohon itu. Nah, ini dikasih tahu nih. Tangan 60, akar 3, tangan 45, 1. Ini sudah suatu clue. Oke, kita pakai gambar dulu ya. Ini kan nanti gambarmu kan pertama gini. Berarti misalkan tinggi pohonmu X. Ini jarak anak mula-mula itu Y. Terus mundur 40. Berarti kan dari sini ke sini 40. Oke. Sekarang kita bagi. Lihat segitiga ACD. A, ini kan segitiga. A, C, D. Oke. Kenapa kok aku pakai tan di sini? Iya kan? Karena kamu lihat di sini. Di sini kan ada dua segitiga. Segitiga pertama, segitiga ACD sama segitiga BCD. Nah, kita harus mencari segitiga siku-sikunya tuh yang mana aja. Kamu boleh segitiga BAD itu boleh, tapi kan bukan siku-siku. Berarti tidak boleh. Kamu harus cari yang segitiga siku-siku. Berarti ACD dan BCD. Nah, antara ACD dan BCD itu yang sama yang apa? X-nya kan, ininya kan. Berarti depannya segitiga ACD sama depannya segitiga BCD. Oke. Nah, terus aku ngeliat lagi. Kalau aku pakai segitiga BCD, berarti kalau aku depan kan bisa pakai rumus sin. Bisa depan per miring. Kalau rumus sami nggak mungkin. Samping per bisa pakai rumus samping per miring juga bisa. Nggak bisa karena kita kan butuh depan. Oke. Berarti bisa pakai rumus ini atau rumus ini karena ada depannya. Kalau samping kan nggak mungkin karena kita kan nggak menghitung ini sudut y-nya. Kita kan harus ngitung sudut harus ngitung x-nya kan. X ini kan merupakan depan dari segitiga BCD sama ACD. Berarti aku bisa pakai sin atau tan. Oke. Nah, sekarang aku pakai tan. Di sini kan pakai tan. Kenapa? Tan itu depan per samping. Depan per samping. Kalau aku pakai depan per miring, miringnya ini nggak ada angka yang bisa kita hitung. Berarti nanti ruwet. Lebih baik kita pakai samping, karena samping di sini ada 40 ini. Nah, oke. Oke, kita lihat dulu segitiga ACD. ACD kita pakai tan kan, berarti tan dengan 60 sama dengan depan per samping. Depanku berarti, wah salah. Oh enggak sih, betul nih. X per Y. Nah, ini kan depan. Oke, tangan 60 dikasih tahu akar 3, berarti akar 3 dengan X per Y, X sama dengan akar 3, Y. Setelah itu kita lihat segitiga BCD. BCD. Di sini kan. Lagi, depan per samping. Berarti X per Y plus 40. Sampingmu kan di sini BCD. Ini kan. Nah, ini kan 40. Ini kan Y. Tinggal kita jumlah aja Y plus 40. Oke. Tangan 45 kan 1. Dikasih tahu ini. Berarti 1 sama dengan X ku kamu ganti ini. Cerit. Nah, kamu kali silang ini kali ini kan ketemu ini. Ini terus ini tak pindah sini. Berarti akar 3 Y min Y. Ya kan. Sama dengan 40. Y ini tak keluar 0. Berarti Y sama dengan 40 per ini. Karena kamu suruh nyari X mu. Y ini kan berarti jarak mula-mula anak ke pohon. Oke, karena dia suruh nyari tinggi pohon, berarti tinggal kita ganti Y-nya di sini kita ganti dengan ini. Selesai. Nah, kan akar 3 Y, akar 3 kali 40 berarti 40 akar 3. Ini kita cari kawan, dikawankan aja. Jadi akar 3 plus 1, akar 3 plus 1. Ini kan kamu kali pelangi satu-satu, sing ini. Setelah itu ini juga dikali 1 per 1, ketemunya kan gini ya. Oke, ini berarti ketinggian pohon. Oke. Nah, ini masih trigono sekilas. Coba, ya kan? Kalian buat ulang lagi, perhatikan lagi. Karena kenapa? Kalau ini kurang paham, berikutnya kesusahan. Oke, dibuat ulang lagi ya. Nanti setelah ini kita akan buat video mengenai sudut istimewa trigonometri. Oke.